Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Reputri dengan NIM 16092420092. Di sini saya akan menyampaikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama tertuai dalam butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, yaitu sebagai bahasa nasional. Yang kedua, lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsinya. Dari yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaannya menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Lanjut fungsi yang kedua yaitu sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksisten dan sebagai ciri maupun jati diri yang melekat pada suatu bangsa dan membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Lanjut yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Lanjut fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku maupun golongan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Untuk fungsinya yang pertama yaitu bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, yaitu sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang keempat, yang terakhir, sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulis, seperti pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut fungsi yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam fungsinya ini, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana penyampai ilmu pengetahuan kepada anak didik di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Lanjut yang ketiga, yaitu bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kepentingan pemerintahan. Artinya, bahwa bahasa Indonesia tidak saja hanya digunakan sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga digunakan sebagai alat komunikasi penduduk di seluruh pelosok Indonesia. Lanjut fungsi yang terakhir yaitu sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Artinya bahwa bahasa Indonesia dipakai sebagai alat untuk mengembangkan dan membina iptek dan kebudayaan nasional, sehingga terciptanya satu ciri khas yang menandakan satu kesatuan negara Indonesia dan bukan kedaerahan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Yang pertama yaitu sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu berbagai suku, etnis, dan yang ada di Indonesia. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di seluruh Nusantara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat dari daerah latar belakang yang berbeda, sehingga menciptakan kesatuan dan identitas nasional. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi baik di lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha. Segala bentuk peraturan, undang-undang, dan dokumen resmi negara disusun disampaikan dalam bahasa Indonesia. Hal ini memberikan keseragaman dalam penyampaian informasi dan pemahaman di seluruh negeri. Yang ketiga yaitu sebagai bahasa pendidikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan semua siswa dari berbagai daerah dan latar belakang dapat mengakses pendidikan secara merata dan memahami materi yang diajarkan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia juga menjadi media bagi perkembangan kebudayaan nasional. Karya sastra, seni, dan media massa di Indonesia sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia, yang menjadikan sebagai alat untuk mengekspresikan identitas budaya dan memperkaya kehidupan intelektual masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional yang menghubungkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks kenegaraan, bahasa Indonesia dipandang sebagai representasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan, sebagaimana ditetapkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kesimpulannya, dengan perannya yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sebagai unsur penting dalam menjaga kesatuan, memperkuat kebudayaan, dan mengembangkan identitas nasional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.